misalnya nih anak-anak nonton pembicaraan ini ketika mereka udah gede gitu ya, terus kita udah nggak ada gitu, apa yang mau disampaikan kan? Oh my god. Kamera, bismillahirrahmanirrahim. Action. Usi sebelum Andika udah ada 2 anak. Terus sama Andika 2 mau 3. Mau 3. Mau 3. Dulu kita nih termasuk pasangan yang cukup akur-akur aja dan cocok tuh, bisnis bareng cocok, temennya juga sama-sama, teman dia teman gue juga, pokoknya kemana aja bareng-bareng tuh cocok, kecuali urusan pola asuh anak, ribut terus. Kalau kalian gimana? Sama. Oh iya, sama. Iya. Sampai sekarang atau sekarang udah sama. Kalau aku kan bedanya aku cewek sendiri, 4 cowok. Otomatis dulu orang tua aku tuh lebih ya dibilang galak, iya, ngekip banget, iya, posesif, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, namanya anak perempuan sendiri. Nah, tanpa aku sadarin, aku memperlakukan itu ke anak-anak. Gitu, jadi kayak nggak boleh kak, kalau kak mama dulu nggak begitu kayak gitu. Kakak harus ngaji, kakak harus hatam gini. Mama dulu kalau hatam Al-Quran tuh kita bisa gini. Sedangkan dulu aku ngaji sehari 2 kali, abis subuh sama habis maghrib. Anak-anak seminggu dulu nggak ada gadget sih, nggak ada gadget, jadi ngaji seru-seru aja. Iya, karena lebih enak ngaji malah cuman 3 kali seminggu. Otomatis kan udah hatamnya pasti lebih lama. Iya kan, jadi aku marah-marah mulu. Terus misalnya kayak dulu mama nggak boleh berteman gitu, nggak boleh temenan sama ini karena perempuan itu nanti ya gitulah, gimana lah namanya orang Betawi lagi kan. Iya. Jadi aku melakukan itu ke anak-anak. Nah itu yang suka kelas sama Andika, kata kalau Andika lebih anak-anak harus dikasih kelonggaran kadang-kadang sedikit. Nah, lebih modern ya. Lebih modern. Malah itu slow. Slow. Nggak, karena aku sering dengar dan sering lihat bahwa ketika zamannya berubah kita harus adaptasi. Benar. Exactly. Memang itu penting karena kita jadi orang tua itu harus terus mengupgrade. Iya, benar. Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang kita tanpa kita sadarin, kita menuntut sama anak-anak kita untuk ngerti kita. Padahal mereka nggak pernah jadi orang tua. Sedangkan kita jadi orang tua, kita udah pernah menjadi anak-anak. Seharusnya kita yang lebih memahami. Itu sih. Itu yang memang kita terus pelajarin gitu. Itu pun juga akhirnya kita jadi berkompromi. Ya, beberapa kali clash, tapi beberapa kali kita bisa kompromi. Karena sulitnya di rumah gue itu anak perempuan semua. Jadi serasa itu kayak, hey, this is my red zone ya. Buat istri ini tapi belum gue nih. Gitu. Udah ngalamin belum? Yang kalau lagi lagi dapet gitu anak cewek. Aku udah tau banget itu. Waduh, itu gimana? Diajak ngomongnya. Yang sering ngomel tuh jadi aku. Justru kalau di rumah tuh angelnya tuh bapaknya. Oke. Emaknya tuh karena kan dia udah biasa ngadepin orang mens. Kenapa sih? Apalagi yang Ara itu paling gak suka ada kamera. Jadi kalau ada kamera tuh yang ngerasa this is my privacy. Aku ngobrolin hal ini salah satu yang kita sering clash. Iya. Usi merasa, gila lu anak gue loh. Gue mau bikin story sama lu, and then lu kasih muka cemberut. Maksudnya orang-orang di luar sana akhirnya jadi bully. Iya. Ara, gue gak pengen lu dibully sama orang. Gue pengen share love with followernya dia dan lain-lain misalnya. Tapi Ara selalu menggaungkan bahwa I need privacy gitu. Iya. Awalnya gue juga negor ke Ara, hey itu mama lo, bla 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 bla. Tapi lama-lama gue merasa ya mungkin karena zaman milenial sini mereka lebih open kan. Iya. Terus mereka cara pandangnya lebih luas. Kadang-kadang ngerasa bahwa secara aturan itu dia berhak loh bilang bahwa karena I need privacy gitu. Mereka punya referensi sebenarnya. Referensinya dia cukup banyak. Banyak pembelajaran yang mereka lewati, baik melalui buku, internet, semuanya mereka bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya gitu. Kemarin terakhir tuh ya, yang Mima potong rambut anak sekarang sendiri di kamar mandi. Iya, karena ada tutorial potong rambut. Gue pagi-pagi Namel juga gitu. Asli. Lagi segini tutorial tiba-tiba potong rambut dipotong di YouTube kan. Jadi pagi-pagi pas pamitmu sekolah, rambutnya segini. Pas pagi baru melek bangun tidur. Mima kok potong rambut? Potong rambut enggak izin ya. Langsung dia
kenapa aku harus izin Yanda rambut aku? What? Gue langsung terus dia antara kesel, kecewa, sakit hati, patah hati. Tapi emang iya sih. Emang itu dituntut kita tuh kalau digituin. Baper banget sampai sekarang ngadunya ke aku. Aku bingung harus ngasih input apa. Tapi setelah aku perhatiin, mungkin memang zamannya sekarang gitu ya. Jadi akhirnya aku sama Usi berkompromi. Kalau dia nggak nyaman, jangan dipaksa. Lebih baik nggak usah gitu. Ngapain kita repot-repot menjelaskan ke orang kondisinya Ara saat itu di video, ketika dia cemberut bla bla bla. Ngapain kita buang energi buat orang-orang yang mungkin dia nanya itu cuman sekedar nanya, bukan karena ingin tahu, tapi kayak jutek banget sih Aranya kenapa. Padahal dia lagi nyuci gitu. Lap-lap. Terus lagi gitu. Bener. Itu akhirnya balik. Tapi aku percaya itu balik lagi ke sifat sih sebenarnya, ke pembawaan. Kalau anak yang pertama sih santai, yang Amel tuh, Kak, Mama mau bikin ini ke pasar, konten ke pasar mau nggak? Mau gitu. Apalagi yang 2 bocah tuh kan, yang aduh namanya itu. Aduh, ini kamera banget kan. Jadi aku ngeliat, oke, dari 4 orang ini aku harus melihat kesukaan dia, karakternya dan sifat masing-masing. Dia aku nggak bisa menyamaratakan. Jadi sekarang cuman kayak, Kak, Mama hari ini mau bikin ini, Kakak mau nggak? Kalau dia bilang mau, oke. Kalau dia bilang diam nggak ada jawaban, berarti lu nggak mau. Mendingan aku nggak, oh ya udah berarti maka Kamel aja ya. Jadi orang tua zaman dulu yang bilang genggamannya jinak-jinak merpati itu benar. Benar iya. Dulu kita digenggam banget kabur ya kan, minggat. Minggat. Aku berontak ya. Sebenarnya kontennya lebih ke menghargai diri. Maksudnya kan awalnya mungkin lebih ke kalau dipegang orang, benar. Kita boleh menolak loh. Kita punya hak atas diri kita sendiri kan gitu. Betul. Tapi kan kemudian dia akhirnya sadar kan bahwa oh iya benar juga ya, kalau gua nggak mau berarti Mama nggak boleh maksa dong. Iya, benar. Jadi berkembang kan. Iya, pendidikannya kan soalnya beda ya. Kalau dulu kan kita nggak begitu. Jadi makanya aku sih awalnya sempat kaget-kaget. Jadi kayak lebih gini, gila ya nih anak yang dulu sama gue lengketnya kayak apa. Istilahnya gitu kan. Kemana-mana foto Cisa. Itu aku kalau nggak foto dia kecil ya Allah sedih gitu begitu. Aduh, kalau udah ngeliat kamera tiba-tiba nih kok nggak mau. Dan aku perhatikan itu terjadi setelah dia mulai menstruasi. Jadi kayak waduh gila, hormonnya udah aduh kayak kemarin gini, kakak kok jerawatan, kakak ini aja apa ke dokter muka. Aku cuma ngomong itu dia bisa yang sama udah persis. Kok cemberut, kenapa Mama salah ngomong apa? Ya kan kalau jerawatan itu emang udah pasti dialamin sama semua orang. Iya, Mama nggak ngomong yang lain-lain kan. Mama nanya kakak jerawatan makanya bersihin mukanya. Jadi sensitif banget. Makanya astagfirullahaladzim, aku ada begitu cuma salah mulu gua ngomong gitu. Salah melulu. Tapi memang ya kembali lagi memang kita dituntut selalu mengupgrade ilmu kita. Bener. Untuk pola asuh karena sekarang punya anak remaja tuh nggak pernah mudah karena gue juga suka kepancing sih sama komentar netizen. Emang anaknya nggak diajarin apa? Kalau belum ngerasain punya anak remaja nggak akan ngerti rasanya sih, karena itu nggak pernah mudah. Ngomong dan sama anak remaja unpredictable, kita tuh nggak pernah nyangka tiba-tiba yang suasana lagi enak tiba-tiba drop gitu kan. Ada apa nih tiba-tiba kok? Kemarin gini, jadi gue potong lucu banget, kamu nggak tahu ya, tiba-tiba mah aku mau belajar di lurik. Hah, belajar di lurik sama siapa? Aku bilang itu enggak, sendiri aja. Aku mau belajar aja di lurik. Kenapa di lurik gitu kan? Kenapa nggak di rumah? Iya, aku pengen aja belajar di lurik. Sama persis. Oh ya udah, akhirnya sama si Pak Jam ke situ. Pak Jam nunggu dari luar. Ngapain Pak? Aku WhatsApp. Iya lagi belajar. Emang lagi belajar aja. Kan aneh. Mau belajar di lurik. Apa bedanya lu belajar di rumah? Nah, kalau dulu kayak gitu sih gitu kan. Apa bedanya? Tapi ternyata anak-anak sekarang itu kadang-kadang suasana itu menentukan gitu. Aduh, ya Allah. Dia tuh pingin pingin suasana baru kayak gitu. Kalau dulu kan mau nggak mau kita di rumah mati lampu nyalain lilin, gitu aja udah gitu. Dan memang kalau umpamanya bicara mengenai ngejawab, kalau dulu kan kita ngejawab udah pasti nggak boleh satu arah kan. Iya. Kalau sekarang sekolahnya tanya jawab, presentasi. bahkan dia bisa protes ke gurunya. Yang aku baca nggak gitu. Tapi di tengah keriuhan ngurusin anak, pernah nggak kepikiran kalau ternyata gue nih yang banyak belajar dari anak sebenarnya, bukan cuma gue yang banyak ngajarin anak, tapi ternyata banyak belajar juga dari anak-anak. Pernah nggak kepikir gitu? Kalau aku berpikirnya bukan gue belajar dari anak, tapi gue akhirnya jadi dapat pelajaran dari tingkah laku anak. Maksudnya gini, kayak dulu kan aku pikir kan
aku anak yang berbakti kalau dulu kan gitu ya, aku bilang aku terus sama mama gini. Aku nggak pernah yang aneh-aneh karena hidup aku tuh Mas dulu tuh flat banget. Aku nggak pernah keluar, baik-baik banget, bener-bener yang aku nggak pernah keluar, pacaran aja dia heran, alkohol nggak pernah, apa nggak pernah, jadi sampai sekarang aja kadang-kadang manajer aku beneran nggak mau nyoba, enggak, karena aku dulu belum pernah nyoba, daripada aku nyoba keterusan. Nah itu aku berlakukan ke anak-anak, misalnya kayak kemarin lagi pas pergi sama mereka nggak ada bapaknya, Kak jangan pernah nyoba ngerokok, jadi gitu kan. Mama nih dulu begini, terus minuman alkohol, Kakak jangan pernah begini. Jadi aku seakan-akan kayak oke, lo gue ini dulu lurus aja, lo juga harus ketika kamu lontarin itu, kamu seharusnya berpikir zaman kita kecil dulu, ketika orang tua bilang jangan, di sini tuh makin penasaran dan akhirnya dia observe di luar pengetahuan kita. Nah itu tergantung anaknya. Kalau aku sih enggak. Harusnya kalau misalnya kayak gitu, ada orang-orang yang pola asuhnya misalkan kenapa penasaran merokok, nih cobain aja gitu. Begitu dia tuh kan nggak enak kan, ya udah nggak usah ngerokok gitu. Terus lu udah tahu, udah nyoba depan gue gitu. Itu ada orang-orang yang beda. Memang itu jadi kadang-kadang untung-untungan lah istilahnya gitu. Iya kalau emang dia akhirnya bener ngerasain, oh iya nggak enak ya. Tapi kalau umpamanya dia, wah enak juga. Emang kenapa enak? Tapi agak serem juga loh kalau dibilang jangan, pada akhirnya dia di belakang kita. Itu sifat setiap anak itu memang kayak gitu. Kalau gue pribadi sih lebih nggak mau naro ekspektasi yang terlalu tinggi ke anak-anak, karena jalan hidup orang kan bisa beda-beda gitu. Gue juga sebenarnya sama kayak Usi, lempeng aja hidupnya gitu. Udah lempeng, masih kecil kerja, abis kerja kawin, udah kelar. Udah gitu kawin, gue ajakin ke kafe gitu ya. Sedangkan gue berhenti ngerokok. Udah gitu kan asap, aduh nggak enak banget. Udah akhirnya nggak ke kafe juga. Pada akhirnya siasatnya adalah contoh kali ya. Iya. Contoh apa gimana kan? Maksudnya siasatnya untuk tidak mengancam. Maksudnya ya kalimat itu kan jadi kayak ancaman. Jadi sebenarnya kalau kita tuh gitu lebih menerapkan itu konsekuensi. Jadi kalau memang bicara mengenai sesuatu hal yang dia akan ambil, itu harus menerima semua resikonya. Kita selalu bilang kalau semua keputusan itu satu paket sama resikonya. Jadi misalnya aku pengen ngerokok tapi aku nggak pengen ada resikonya, nggak mungkin, itu pasti udah satu paket. Kena atau enggak itu urusan nanti gitu, cuma ada resikonya. Pak, aku pengen narkoba, soalnya kalau narkoba bisa ketawa-ketawa, seru-seruan sama teman-teman, tapi aku nggak pengen kalau badanku jadi sakit, nggak bisa. Itu udah kalau mau ambil ketangkep gitu, makanya kita kan lihat contoh gitu, ketangkep. Package-nya udah satu paket sama resikonya, selalu kita gelontorin gitu. Cuma sisanya sih gue pasrah. Dan satu lagi kita selalu doa banyak-banyak. Dan kita selalu mengiklankan, istilah mengiklankan itu kita harus belajar dari kesalahan orang. Itu benar-benar kita expose banget gitu. Kalau umpamanya contohnya ada seseorang yang narkoba gitu, tuh liatin tuh karena narkoba tuh ketangkep karena ini gitu. Nah itu kita benar-benar contohkan dia benar-benar nanti akan aware gitu. Itu ibarat kita mengiklankan. Kemarin tuh aku juga ngomong itu pas aku lagi nonton film Indonesia yang dia karena minum terus dia pingsan, dia muntah-muntah apa segala macam kan, terus dia bangun tidur ada di kamar hotel. Itu kan film kayak gitu udah mereka itu remaja kan. Jadi aku bilang, Kak, tuh efek dari alkohol tuh kayak gitu, Kak. Udah ngomong gitu tiba-tiba aku ngomong, Kakak pernah ngeliat nggak Mama? Alkohol Kakak boleh tanya sama Papa, tanya sama Anti Nita, tanya sama Umi sama Kai. Mama pernah nggak nyoba? Nggak, karena Mama tahu itu efeknya akan begini. Terus enggak, Kakak nggak bakalan. Teman Kakak gak ada yang tahu ya. Iya. Memang kita ikhlaskan, yang penting kita. Tapi ada juga kan orang yang kalau belum nabrak resikonya tuh belum. Nah biasanya kadang-kadang dikomporin sama lingkungan juga. Gitu loh. Yang memang kita siapkan itu adalah memang anaknya. Tapi semua memang kembali dari kesadaran dari anak itu perihal konsekuensi. Karena memang yang mereka akan terima itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Apa keputusan yang mereka ambil itu adalah ada resikonya kan. Tadi Mona bilang gitu. Itu yang selalu kita tanamkan. Contohnya aja gadget. Kita kan nggak bisa anak menghindar dari gadget. Bahkan ada beberapa orang, makanya anak gak usah dipegangin handphone. Gak bisa. Gadget itu udah kebutuhan perkembangan zaman. Kalau di tempat Andika sama Usi untuk urusan gadget gimana? Mereka itu baru benar-benar bisa megang gadget
full seminggu itu paling baru pas sejak mulai kelas 6. Jadi sebelumnya tuh paling weekend. Terus tiba-tiba aku mulai dapat protes tuh karena mah di sekolah tuh butuh handphone gitu kan. Terus oh gitu ya. Nah, akhirnya mulai aku kasih sekali 2 kali yang tiap hari. Tiba-tiba misalnya mereka bikin kesalahan apa? Aku tarik lagi semua. Jadi tuh handphone tuh kayak jadi buat senjata aku kalau biar mereka nggak bikin salah. Pas udah SMP, kira aku pakai terus tiap hari boleh. Cuman memang sampai sekarang yang tidak mereka punya tuh Instagram. Dan mereka nurut. Instagram. Ini belum ada yang punya nih Instagram. Belum ada. Nah, yang gede juga belum ya? Belum. Waktu itu pernah ketahuan. Bikin pakai nama lain. Ngamuk dong aku kan. Kenapa kamu ini buat apa? Akhirnya aku ambil lagi. Terus dia akhirnya minta maaf, penasaran. Nah, waktu itu kan tahun lalu tuh sempat ada yang masalah bully anak itu kan. Akhirnya aku ngomong tuh sesama perempuan, gak ada dia, aku nangis-nangisan segala macam. Kak, lihat deh Kak, ini kenapa mama nggak ngasih kakak Instagram? Mama aja yang udah jungkir balik di dunia kayak gini, tuh bisa sakit hati, bisa nangis, bisa ngamuk, apalagi kalian yang hatinya masih rapuh, hatinya belum sekuat mama. Coba kalau kalian baca kayak gini, kalian dihina gimana? Sengaja aku baca langsung yang matanya wah melotot-melotot nanar. Oke, berarti kalian tahu alasan mama nggak mau kasih Instagram, papa pun juga nggak ngasih karena itu. Sejak saat itu nggak pernah sama sekali nanya kapan boleh punya Instagram, kapan gitu. Dulunya masih kapan umur berapa aku cuma bilang, Kak, kalau mama sama papa udah ngerasa kalian kuat mental, hati, pikiran, semuanya, silakan punya Instagram, apalah tuh sekarang segala macam lah itu. Kalau emang nggak kuat, jangan. Gara-gara itu jadi dari semenjak tahun lalu dia udah nggak pernah minta lagi nanya kenapa nggak boleh punya Instagram, nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya terus aku selalu namain ke dia gini, Kak, yang tahu keluarga kita adalah kita. Mama papa nggak ada rahasia, nggak ada apapun yang tutupin. Jadi di rumah inilah seasli-aslinya kita. Kalau suatu saat kakak dengar berita apa, entah dari YouTube, kalau itu kan nggak bisa kita tahan dari bener. Google apa, kakak harus yakin yang bisa kakak percaya, bisa kakak lihat adalah di rumah ini. Mau omongan di luar seperti apa, ini apa segala macam, keyakinan kakak ke keluarga ini seperti apa. Jadi aku sering banget aku tanamin kayak gitu, karena sekarang kan berita apa dikit enggak. Jadi itunya yang aku tanamin ke mereka dan mereka ngerti gitu. Udah kuat di situ. Iya sih. Ya serupalah sama kita. Kita juga kasih, tapi syarat dan ketentuan berlaku banyak banget syarat. Tapi sebenarnya kalau kita boleh sharing gitu ya. Sebenarnya kalau bicara mengenai gadgetin memang susah-susah gampang untuk memberikan ke anak-anak gitu. Kalau kita memperlakukannya itu adalah bicara mengenai pinjam, meminjamkan. Iya, gitu. Jadi gadget itu statusnya pinjam. Gitu. Kita nggak pernah ngasih. Aku tuh dari mulai kamar nggak boleh dikunci, ya benar, kan. Terus password handphone. Jadi emang nggak boleh ada rahasia apapun kan. Jadi kapanpun misalnya kayak sini handphonenya mama lihat, ya udah dia nggak bisa, karena itu aku bilang semua barang di rumah ini selama kalian tuh belum kerja ya, belum secara mandiri, itu adalah barang kita orang tua, kalian dipinjamkan. Iya gitu. Benar. Dan mereka ini sepakat. Jadi ya udah coba mama lihat. Jadi kapanpun, kadang-kadang kalau pas tiba-tiba gini, wah ada apa nih di handphonenya gitu kan, kayak tiba-tiba makanya ada apa nih gitu, udah ini. Terus sampai WhatsApp ke teman-temannya apa semua kita juga baca aja gitu, karena dia pikir ya nggak ada rahasia. Tapi memang harus siap hatinya sih. Iya benar. Kadang-kadang kita juga ngintip-ngintip gitu. Jeng. Udah kadang-kadang udah gitu aja dah. Kadang-kadang gimana deh. Kita sudah menemukan hal yang ajaib. Ketika anak-anak remaja, salah satu teman di grupnya ngomongin dildo kita. Nah, benar. Itu aku sampai ke sekolahan. Emang posisinya Amel yang diem aja tuh di grup itu, nggak ada aja kan, dia ada di situ. Apa di sini langsung. Terus aku langsung ke sekolahan ngomong sama gurunya juga sampai kaget. What? Itu 2 tahun lalu gue. Terjadi 2 tahun lalu aku sampai ngomong sama dia, "Di WhatsApp-nya itu anak-anak masa ada dildo." Hah, dildo? Aku juga kaget. Jadi ada salah satu temannya, akhirnya ternyata temannya itu juga udah nggak di sekolah di situ, emang bermasalah. Nah, itu aku ngasih contoh, Kak, tuh Kak, teman yang kakak bilang, ya kenapa harus ada di grup itu? Aku bilang, soalnya itu kan di grup kelas, mah. Iya, dia juga nggak ekspektasinya akan seperti itu. Sebagaimanapun kita ngejagain, pasti nggak bisa 100%. Benar. Pasti. Tapi kalian percaya nggak sih sebenarnya apapun anak kita itu tergantung dari lingkungan di rumah?
Itu sangat itu pondasinya itu pilar utama buat anak-anak kita itu adalah keluarga. Ya, sebenarnya kita juga nggak perlu takut dia terkontaminasi ya, karena mau nggak mau pasti akan begitu, hidup ya begitu. Benar. Cuma pasti dia akan balik lagi dengan prinsip-prinsip di rumah sih. Benar. Karena role modelnya anak-anak ya kita, orang tua. Anyway, kita udah ngobrol panjang lebar banget nih. Satu pertanyaan lagi, misalnya nih anak-anak nonton pembicaraan ini ketika mereka udah gede gitu ya, terus kita udah nggak ada gitu, apa yang mau disampaikan kan? Oh my god. Ya kan hasil dari didikan selama ini, jatuh bangun, nangis darah gitu kan. Siapa tahu nanti saat itu berapa tahun kemudian dia udah pada dewasa, udah punya anak, udah berkeluarga, arsitek, terus melihat channel ini juga. Gitu kan, apa yang diomongkan sama orang tuanya, apa kira-kira yang ingin kalian sampaikan? Jujur aku tidak siap dengan pertanyaan. Tapi yang gue selalu tekankan ke anak-anak sih, selalu jadilah versi terbaik diri lu sendiri. Dia selalu ngomong gitu. Karena anak-anak gue di rumah itu kan unik ya, kayak pelangi, warna-warni. Tapi gue pernah bilang sama mereka, kalau pelangi warnanya cuma satu itu nggak menarik, membosankan gitu. That's why kita as a family itu unik, karena kita di dalam rumah ini isinya karakternya beda-beda, dan you have to be proud gitu, being as a family. Terus di luar itu semua kita selalu tekankan kalau kita ngelakuin hal apapun sifatnya misalkan larangan, sanggahan terhadap pendapat dia atau pemikiran-pemikiran dia, tujuannya semuanya baik, meskipun kadang kamu belum bisa merasakan apa sebenarnya tujuannya, manfaat gitu. Dan tujuannya kita selalu tekankan juga kalau kita sayang sama mereka. Sih, gitu. Apapun kondisi mereka dan karakter mereka, kurang lebih sih itu sih. Usi jawab aku sih. Yang itu aku yang terakhir itu curang Usi jawab sendiri. Ya aku sih lebih simpelnya mungkin semua ibu pasti akan sangat menyayangi anaknya, pasti. Mau ibunya itu pengemis, mau ibunya itu pembunuh sekalipun, tukang sapu, semua pasti semua ibu itu, bapak juga sih ya, tidak menghilangkan bapak, maksudnya semua ibu itu sangat menyayangi anak-anaknya. Jadi apapun itu akan dilakukan buat kebahagiaan anak-anaknya. Kepala jadi kaki jadi kepala gitu. Cuman terkadang tidak semua anak bisa melihat cinta itu kan. Kadang-kadang kan kita suka, kenapa sih mama nih begini banget, kenapa sih mama begini banget. Padahal ya Allah, ini kan kita ngelakuin ini karena kita sayang sama kalian. Aku cuma suka ngomong juga sama anak-anak ini, nanti kalau kalian udah jadi ibu, kalian bakal ngerasain tuh kayak mama gitu doang. Aku bisa aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Cuman, Kak, mama tuh begini karena sayang sama mama. Lah dia belum pernah jadi ibu. Iya, benar. Iya kan? Benar. Jadi itu yang sering kali aku ngomongin sama Amel sama Ara. Nanti kalian kalau udah nikah, udah punya anak baru ngerasainnya kayak mama. Dan kata-kata ini tuh yang diomongin mamaku juga. Zaman bahala teh ya. Iya. Kamu jangan begini, nanti kamu akan ngerasain kalau udah jadi ibu. Oh, ternyata benar kejadiannya. Iya kan? Itu yang jadi ya udah, makanya ya udahlah, jadi apapun yang orang tua lakukan itu karena sayang sama anaknya, tapi tidak semua anak bisa menerima sayang itu dengan pikiran yang terbuka gitu. Iya kan, sebenarnya kan gitu. Ngomong apa, apalagi kalau dilarang. Dilarang kayak disuruh gitu ya. Iya, gitu kan. Ya Allah, Kak. Kayak orang tua gue gak asik. Iya, benar-benar. Gitu. Terima kasih Usi dan terima kasih juga. Ngobrol-ngobrolnya sangat menginspirasi ya. Ini lama banget loh ini kita. Iya, nggak sadar. Jadiin 10 episode. 10 episode. Jadi semenit gitu ya. Kalau ngobrol nggak kenal waktu itu berarti obrolannya nyaman. Iya. Buat yang juga terinspirasi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Udah lancar banget YouTuber nih. Iya. Diajarin sama anak gue. Anak gue kayak jagoan. Comment, share, and subscribe. Pokoknya gini, mas, satu sih aku bilang, jangan pernah lelah untuk bikin, nanti juga pasti kalian gitu nih, jangan pernah lelah untuk bikin konten positif, konten bagus, walaupun penontonnya tidak terlalu banyak. Iya, benar. Jangan pernah capek, karena aku selalu bilang sama dia, kita nggak usah mikirin viewer, kita pikirin apa yang kita kasih, semoga ada manfaatnya, kita dapat ininya, kan dapat berkahnya, walaupun nggak tahu satu ilmu pun kalau tersampaikan dengan baik dan dijalankan orang. Nah, itu dia. Kita bikin video bukan untuk cari duit, tapi kita
membuat sebuah legacy. Betul sekali. Setuju. Tepuk tangan dong buat Andika dan Usi. Thank you.